Shalom, Horas Madihamuna, Aka Inanami Seksi Parupuan. Kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita pada hari ini seperti biasa. Untuk itu mari satukan hati dan pikiran kita. Ta mulai pertanyaan ngata, marede hita, sian bukuede 595 ayat sada. Las rohaku lama muji debata parpolongi songon bunga nama ngerbang dina bisar hari arsak dosa hapor sukon malum di bain asini lasni rohana manotong lehon diau tuhaki. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang indah ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, bersabdalah supaya ada bekal kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hatani debata bahan PA di Hita Sadarion, Kamis 10 Maret 2022, Imasian buku Adung atau Ratapan, pasal tulu ayat 20 sada, sahat 20 tulu, hujaha masongonon. Ima atong para teate honokku, alanido bain marpakiri monau. Asi-asi ni Jehovah sabingdo, ubai soharusun siap hami. Aidang marpasohotan asini rohanai. Mula ratado itahegan upsogut, godang matutu habonarommu. Saat disima hatana, di dalam bahasa Indonesia, Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23 saya bacakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dihamuna kainanami, saya memberikan judul untuk bahan PA kita ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dang marpasohotan asini rohanai. Kitab Ratapan atau Andung itu adalah jeritan hati, mengisahkan dan menggambarkan sebuah situasi sedih. Ini ditulis oleh Yeremia, hamba Tuhan. Apa yang tertulis dalam kitab Ratapan adalah kehancuran sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan ditaklukkan oleh Babel. Yerusalem, ibu kota yang megah, dihancurkan oleh tentara Babel. Bait Allah, lambang kebanggaan orang Israel, diruntuhkan. Ini benar-benar sebuah pukulan, kehancuran bagi umat Israel. Mereka menangis, mereka bersedih. Tidak berhenti sampai di situ. Bangsa Israel ditawan menjadi orang buangan di negeri Babel. Itu terjadi dalam sejarah. Dan Yeremia, hamba Tuhan itu, mengalami dan menyaksikan sendiri. Dia meratap, mengadung, menangis, menjerit. Dia sedih, hatinya pilu. Dia pun berkabung, berduka cita, menyaksikan itu semua. Dan terjadi karena dosa, karena pelanggaran bangsa Israel terhadap Tuhan. Hamuna kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini.
Tetapi Yeremia tidak berhenti pada kesedihan, tidak hanya menangis, kecewa, dan tidak berputus asa. Di tengah-tengah keterpurukan itu, Yeremia berusaha keluar, mengalihkan perhatian. Itulah yang dikatakan tadi dalam bacaan kita. Saya kembali baca, yaitu firman Tuhan yang dikatakan tadi ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi di tengah-tengah puing-puing kehancuran, Yeremia mengatakan, inilah yang kuperhatikan. Jadi dia tidak hanya memperhatikan kehancuran, dia tidak hanya memperhatikan kekalahan, tapi inilah yang kuperhatikan. Apa yang diperhatikan? Dikatakan di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu makanya saya buat tadi topik judul dari bahan kita ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itulah yang selalu diperhatikan oleh Yeremia di tengah-tengah kehancuran bangsanya. Dia tidak fokus kepada kehancuran, kekalahan yang dibuat musuh, tapi dia selalu memandang, menjadi pusat perhatiannya adalah kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan, tak habis-habisnya, tak berhenti, tak putus-putusnya kasih setia Tuhan. Itu yang memenuhi seluruh kehidupan Yeremia. Dari tengah-tengah kehancuran itu, dia fokus kepada kasih setia Tuhan. Lalu kasih setia Tuhan yang diyakini itu melahirkan pengharapan, dan mereka bangkit dari keterpurukan, tidak berhenti dan tidak berputus asa di dalam kegagalan, di dalam kekalahan, dan di dalam kehancuran. Tapi mereka berusaha bangkit bersama dengan kasih setia Tuhan. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, bagaimana bisa seorang hamba Tuhan Yeremia di tengah-tengah tekanan dan pukulan mental beserta dengan kehancuran yang disaksikan, puing-puing yang ada, bagaimana dia bisa melihat kasih setia Tuhan? Bagaimana dia masih bisa bersaksi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi? Itu tidak tiba-tiba terjadi, tetapi dalam proses waktu yang lama, Yeremia selalu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan selama ini. Proses waktu yang lama dipakai oleh Yeremia untuk bersekutu, menyatu, dan selalu terhubung dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohaninya sehari-hari menunjukkan bahwa Tuhan itu penuh kasih setia. Lalu dikala mereka mendapat kesukaran, tantangan, kesulitan, dan jatuh ke dalam penderitaan, maka dia pun tetap yakin kasih setia Tuhan yang selama ini dia kenal pasti tidak berkesudahan, pasti tidak berhenti, pasti tidak putus-putusnya. Maka dia pun bangkit, harapannya pun hidup bersama dengan bangsanya. Mereka menata kehidupan yang hancur itu. Mereka bangkit, mereka menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang pemenang. Dari kehancuran yang tiada bandingnya itu, mereka bisa bangkit karena fokus mereka tidak hanya mempelototi kegagalan, tidak hanya menangisi kehancuran, tidak berputus asa di dalam keterbatasan, tapi mereka memindahkan pusat perhatian, titik pandang
dipindahkan dari persoalan kepada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih besar dari persoalan, dari tantangan, dari pergumulan. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari segala kehancuran yang dialami. Maka mereka bisa bangkit, mereka bisa kembali menjadi bangsa yang pemenang. Di Hamuna, Inanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, persis seperti bangsa Israel, kita juga mempunyai tantangan hidup, mempunyai persoalan, mempunyai pergumulan dan kesulitan-kesulitan. Apalagi 2 tahun terakhir kita selalu diteror oleh pandemi COVID-19 yang mengubah banyak tatanan kehidupan kita, yang mengobrak-abrik sistem-sistem yang kita bangun. Bahkan perekonomian kita juga digoyang, pekerjaan juga, dan masih banyak hal-hal yang selama ini sudah kita bangun dengan baik harus berubah. Itu membuat kita bisa terpuruk, bisa seperti terbuang, bisa seperti di dalam kegagalan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan berhenti hanya di dalam kegagalan, jangan berhenti hanya di dalam tangisan, tetapi segera bangkit, alihkan pandangan kita dari kegagalan kepada kasih setia Tuhan. Yesus Kristus penuh kasih dan Dia tidak jauh. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada untuk kita. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Dia berkata di dalam Matius 28 ayat 20, ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama kita. Seburuk apapun keadaan kita, apapun persoalan, tantangan hidup kita yang mungkin kita anggap tidak mungkin lagi bisa keluar karena waktu sudah tidak ada. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat. Inilah yang diyakini oleh Yeremia, dan itu yang harus kita yakini. Kita harus bangun sebuah iman yang kokoh, walaupun di tengah-tengah situasi keterpurukan, dari tengah-tengah kehancuran, dari tengah-tengah kegagalan, kita harus berani bangkit menatap kasih setia Kristus yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak habis-habisnya, yang selalu baru tiap pagi. Itulah kasih Tuhan kita. Dan itulah yang selalu menyertai kita. Itu yang menyemangati kita. Itu yang menginspirasi kita. Sehingga kita mempunyai pengharapan akan masa depan. Di dalam pengharapan itulah ada kehidupan. Di dalam pengharapan itulah ada masa depan. Yaitu masa depan kita bersama dengan Tuhan. Umat Israel kembali menjadi bangsa besar, menjadi bangsa pemenang setelah melewati sebuah kehancuran, setelah melewati sebuah keterpurukan. Kita juga setelah melewati pandemi, setelah melewati berbagai pergumulan, kita akan menemukan dan mengalami kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Hamuna Kainanami, apapun kesulitan yang ada sekarang di rumah tangga kita masing-masing, segera pandang kepada kasih setia Tuhan. Jangan berlama-lama untuk menangisi keadaan. Jangan berlama-lama untuk melihat dan memandang kesulitan. Tapi segeralah alihkan fokus kita kepada kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Maka kita akan diberi pengharapan, diberi kekuatan dan kemenangan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang memberikan kami inspirasi, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memang seperti umat-Mu Israel. Kami kadang sedang dalam keterpurukan,
kehancuran akibat pandemi COVID-19 atau karena sakit penyakit yang mendera dan juga karena situasi ekonomi yang kadang-kadang membuat kami seperti terbuang. Tetapi firman-Mu mengatakan bahwa kasih setiamu lebih besar dari pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya firman-Mu selalu menguatkan kami, memotivasi kami dan menyemangati kami untuk melewati setiap tantangan hidup. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu, utamanya seksi Paropuan, sertai mereka dimanapun dan apapun aktivitasnya. Mereka yang sakit, bungkus mereka Tuhan dengan kasih setiamu yang tak berkesudahan itu, supaya mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat dunia ini, supaya Tuhan berkenan untuk mengakhiri masa pandemi COVID-19, supaya kami bisa kembali hidup normal untuk melanjutkan tugas-tugas kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tapasaha ma peleata persembahan kita hutma tai dehon buku deta nomor 750 ayat sada. Di perjalanan Yesus dijuluku, tolong tanganmu manubuan, nanggingunuku odo sombauku, tungsonan mardalan rapona, ubotodo takas panuguanmu, diiring-iring odola kaki, saat roti pergalaku, tugu mau conok tulang bumi. Rap mahita mardok tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinorbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai sau malomoni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami, songo pandesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ay horna punah harajaon, do tagugun, rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asini rohani itu hatta Yesus Kristus, holong ni rohani de batamata, dohot parsauran itu di parbadiama, mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Oras madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.